Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ini mengenai bagaimana sih cara mencetak bukti penerimaan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana bukti pendaftaran dan bukti penerimaan, karena dua hal ini tentunya berbeda, paham ya. Terus yang berikutnya teman-teman, bukti penerimaan ini sangat penting sekali ya. Jadi bukti penerimaan ini nanti syarat wajib untuk melakukan daftar ulang ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang diterima ya, tentunya wajib melakukan daftar ulang. Nah, salah satu dari bukti bahwa kalian diterima itu adalah bukti penerimaan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara mencetaknya. Nah, mungkin ini nanti berlaku teman-teman, ini nanti berlaku untuk semua jalur ya, mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai dengan tahap 5 ya. Jadi dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Nanti untuk cara mencetak bukti penerimanya sama, nanti kita sampaikan dalam video ini. Nah, mungkin teman-teman kemarin yang sudah mendaftar ya, misalkan mendaftar di jalur afirmasi keluarga tidak mampu ya, yang mana hari ini tanggal 14, nanti pengumuman dimulai dibuka sekitar jam 9 teman-teman ya. Sesuai jadwal kan jam 8 ya, jadi nanti rentang jam 8 teman-teman sudah bisa mulai memantau ya. Terus kemarin ketika kalian sudah melakukan pendaftaran, nah di sini ada namanya bukti pendaftaran. Jadi bukti pendaftaran ini adalah bukti yang menyatakan bahwa kalian sudah mengikuti pendaftaran ya. Jadi misalkan kalian pilih sekolah A, pilih jurusan A, misalkan seperti itu. Jadi ini adalah ketika kalian melakukan pendaftaran, maka ada namanya bukti pendaftaran ya. Jadi bukan belum, kalau sudah bukti pendaftaran ini belum diterima teman-teman ya. Jadi kalian belum dinyatakan diterima. Nah, tapi nanti ada namanya cetak bukti penerimaan. Nah, kalau diterima ini teman-teman berarti di sini ada informasi telah diterima. Ya, berarti nanti kalian setelah melakukan pendaftaran melihat pengumuman dan kalian diterima. Lah, bukti penerimaan ini nanti yang akan dibawa ke sekolah untuk melakukan daftar ulang. Dan nanti bagaimana caranya, apa saja yang perlu kalian siapkan, untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut untuk cara mencetak bukti penerimaan ya. Jadi teman-teman kemarin sudah melakukan pendaftaran ya. Tentunya yang bisa mencetak bukti penerimaan itu adalah tentunya teman-teman ada dua syarat ya. Ada dua syarat bagi teman-teman yang bisa mencetak bukti penerimaan. Yang pertama tentunya sudah melakukan pendaftaran, jadi sudah punya bukti pendaftaran ya. Yang kedua tentunya nanti yang bisa mencetak bukti penerimaan adalah setelah diumumkan diterima ya. Nah, kemarin bagaimana Pak cara melihat pengumuman diterima ya? Mungkin teman-teman bisa cek di video kita ya. Nah, di sini teman-teman kemarin kita sudah bahas cara melihat pengumuman diterima. Nah, mana ya? Ini ya, ini ada bekas daftar ulang. Terus di sini teman-teman bisa cek cara melihat pengumuman diterima. Jadi nanti yang bisa ikut daftar ulang itu yang ada dua syarat tadi ya. Syaratnya saya ulangi. Jadi yang pertama adalah sudah melakukan pendaftaran ya. Yang kedua setelah pengumuman ya, di sini kan teman-teman di pendaftaran kan di tanggal 10/11. Nah, setelah melakukan pendaftaran kan dapat bukti pendaftaran ya. Setelah itu teman-teman nanti melihat pengumuman. Jika nanti teman-teman diterima, maka teman-teman bisa mencetak bukti penerimaan. Nah, bukti penerimaan ini sebagai syarat nanti untuk melakukan daftar ulang. Ya, ingat ya, daftar ulang nanti mulai hari ini 14 sampai dengan 15 Juni pukul 9 sampai jam 4. Ini untuk di tahap 1. Nanti tahap 2, tahap 3, 4 dan 5 teman-teman bisa cek jadwalnya. Ya, nanti teman-teman bisa cek jadwalnya ya, masuk di ppdbjatim.net, nanti jadwalnya seperti ini. Nanti caranya sama untuk cetak bukti penerimaan. Paham ya? Oke, yang pertama kita bahas dulu apa sih bukti penerimaan ya. Jadi bukti penerimaan adalah bukti yang menyatakan ya bahwa Anda diterima pada sekolah atau jurusan yang kalian pilih saat melakukan pendaftaran. Paham ya? Jadi kalian kemarin sudah melakukan pendaftaran, nah nanti ketika kalian dalam pengumuman dan dinyatakan diterima ya. Jadi bukti penerimaan ini adalah bukti yang menyatakan bahwa kalian diterima di sekolah atau jurusan yang kalian pilih saat melakukan pendaftaran kemarin. Paham ya? Jadi kalau bukti pendaftaran yaitu adalah bukti yang menyatakan bahwa kalian sudah melakukan pendaftaran. Ya, jadi bedakan antara bukti penerimaan dan bukti pendaftaran. Nah, kalau hanya daftar saja kan belum tentu diterima.
ya. Daftar aja belum tentu diterima. Nanti bisa diterima, bisa tidak ya kalau daftar. Tapi kalau sudah penerimaan, berarti kalian dinyatakan bakalan diterima. Itu ya. Terus yang kedua, pasti kegunaan bukti penerimaan. Jadi bukti penerimaan ini digunakan untuk melakukan daftar ulang ya. Bukti ini wajib dicetak dan dibawa saat daftar ulang. Jadi nanti teman-teman saat daftar ulang ini salah satu syaratnya yaitu wajib membawa bukti penerimaan. Nah, sebenarnya ada beberapa juga untuk persyaratan daftar ulang ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di video ini, berkas dan cara daftar ulang. Ini untuk semua jalur pendaftaran. Ini ya, jadi teman-teman harus pahami ya, apa itu bukti penerimaan, bukti pendaftaran, fungsinya apa dan sebagainya. Terus berikutnya bagaimana sih cara melihat pengumuman diterima atau tidak? Ini sebenarnya bisa kita bahas di video ini ya. Jadi di ini cara melihat pengumuman. Nah, kita sedikit kasih informasi kembali. Nanti ini khusus untuk tahap 1 saja ya. Jadi untuk melihat penerimaan nanti teman-teman seperti biasa ya. Kunjungi di ppdbjatim.net. Nah, untuk saat ini kok belum ada Pak ya, karena belum jadwalnya pengumuman. Nah, nanti di sini ada namanya menu pengumuman ya. Nah, mungkin nanti berbeda nama ataupun tempat, nanti kita akan update di informasi berikutnya ya. Nah, ini yang pertama, nanti di sini ada pengumuman tahap 1. Tahap 1 kan ada 2, teman-teman bisa memilih SMA atau memilih SMK. Ya, nanti teman-teman sekali lagi nanti saat pengumuman nanti di sini ada informasi pengumuman ya, tahap 1 pilih SMA atau SMK. Ya, berikutnya di sini teman-teman bisa pilih kalau misalkan SMA, pilih kabupaten, pilih sekolah. Nah, misalkan di sini SMK ya berarti pilih kabupaten, pilih sekolahnya. Nah, nanti di sini akan muncul daftar-daftar nama yang diterima. Ini yang diterima ya. Nah, setelah kalian diterima, dinyatakan terima, berarti wajib mencetak bukti penerimaan. Tapi yang tidak ada di pengumuman penerimaan ya berarti tidak perlu mencetak bukti penerimaan. Ya, karena tentunya kalian berarti tidak diterima, kalian bisa mengikut di tahap berikutnya sesuai dengan jadwalnya ya. Nah, setelah kalian dinyatakan diterima, maka di sini ada namanya mencetak bukti penerimaan. Ini nanti bukti penerimaan, berarti bukti penerimaan ini bagi siswa yang dinyatakan diterima. Nah, paham ya? Nanti ini dibawa untuk daftar ulang. Nah, berikutnya bagaimana cara mencetaknya Pak? Nah, cara mencetaknya nanti teman-teman masuk di sini ya, bersama ya di ppdbjatim.net. Nanti di sini ada namanya cetak bukti. Ya, kalau sekarang baru cetak bukti pendaftaran saja. Ya, kalau kalian sudah daftar. Nah, nanti saat waktu pengumuman ya, nanti di sini ada satu menu lagi namanya bukti penerimaan. Nah, bukti penerimaan ini nanti kalian sesuaikan kalian diterima di tahap berapa? Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 atau tahap 5. Paham ya? Jadi kalian sesuaikan nanti tahap berapa untuk mencetak bukti penerimaan. Nah, misalkan di tahap 1 ya pilih aja tahap 1. Nah, nanti di sini ada cetak bukti penerimaan seperti biasa, NISN, PIN, tanggal terbit KK. Nah, nanti di sini ada informasi selamat Anda dinyatakan diterima, misalkan pada seleksi tahap 1, misalkan tahap 2, misalkan tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Ya, nanti di sini ada namanya menu cetak bukti penerimaan. Nah, ini yang dicetak, ini wajib ini diklik aja teman-teman, nanti otomatis menyimpan dalam bentuk PDF ya. Untuk PDF kalian bisa bawa ke di counter ataupun di mana yang mencetak bukti penerimaan. Ini contohnya misalkan kalian diterima di jalur afirmasi. Nanti ada juga misalkan kalian diterima di tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5, caranya sama. Ini tinggal dicetak, nanti dia sudah otomatis mencetak dalam bentuk PDF, dan ini silahkan dibawa ke percetakan untuk dicetak, nanti dibawa untuk daftar ulang. Paham ya? Nah, bentuknya seperti apa Pak? Bentuknya seperti ini. Jadi nanti di sini jelas ya, tulisannya adalah bukti penerimaan ya, bukti penerimaan. Jadi bukan bukti pendaftaran. Nah, nanti di sini ada informasinya telah diterima di sekolah mana, di SMK mana, di jurusan apa, misalkan kalau milih SMK. Dan ini nanti di sini juga ada jalur pendaftaran apa yang kalian ikuti. Itu teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mencetak bukti penerimaan. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman yang dinyatakan seperti ini, kita sampaikan selamat teman-teman ya. Jadi kalian sudah diterima di tahap 1. Nah, semoga kalian bisa mengemban ilmu ya di tempat baru kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus bagi teman-teman yang dinyatakan tidak diterima ya, misalkan tidak diterima, ini jangan berkecil hati teman-teman ya, karena masih ada tahap 2, tahap 3 sampai dengan di tahap 5. Ya, jadi tetap semangat. Semoga nanti kalian bisa diterima di tahap 2, 3, 4 ataupun di tahap 5. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.